Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Dengan saya Dalmi Iskandar Sultani menyapa kembali pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Doa. Doa merupakan sarana untuk kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, yang kita butuhkan. Itu doa. Doa kita ucapkan, kita mohonkan, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sang Maha Pemberi, Sang Maha Pengampun, Sang Maha Pengasih dan Penyayang. Bagi kita setiap manusia, kadang kita mengeluh karena sesuatu yang kita inginkan belum kita dapatkan. Mengeluh itu terjadi saat kita sudah merasa melakukan ibadah, mengerjakan ibadah kepada Allah. Salat, puasa, zakat, haji dan umroh. Dan juga saat kita sudah bekerja, merasa kita bekerja dalam bertanggung jawab dengan sepenuhnya. Merasa kita sudah berusaha dan mencari rezeki dari pagi hingga sore. Namun di saat kita merasa semua sudah kita lakukan, apa yang kita inginkan belum kita dapatkan, tidak sedikit dari kita menyalahkan Allah. Percuma sholat, percuma beribadah, namun doa kita belum dikabulkan. Percuma bekerja, dapatnya juga sedikit. Percuma berusaha, belum tentu juga dapat. Hal-hal seperti itu yang harus kita hindarkan. Sejatinya, kita tidak boleh mengeluh. Bisa saja belum kita dapatkan saat ini, karena itu memang belum diperuntukkan untuk kita. Atau belum kita butuhkan. Terkait doa itu. Selagi doa itu masih gratis, belum bayar, maka mintalah sebanyak-banyaknya, kapanpun dan dimanapun. Tidak hanya selesai sholat saja. Itu doa. Dengan meminta sebanyak-banyaknya, memohon sebanyak-banyaknya kepada Allah, dengan berserah diri, maka peluang doa kita dikabulkan itu akan semakin besar. Peluang doa dikabulkan itu bukan berdoa sekedarnya saja. Tapi ada hal-hal yang harus kita lakukan dengan serius. Yang pertama, datang kepada Allah dengan sungguh-sungguh, dengan benar, menghambakan diri kepadanya. Sholat hanya untuknya, beribadah hanya untuknya. Ketika datang kepadanya, datanglah dengan baik. Datanglah dengan sopan dan santun. Dengan menjaga kebersihan. Allah mencintai kebersihan. Allah itu suci. Kesucian sangat dipelihara. Sebab itu, Allah menyenangi orang-orang yang datang kepadanya dalam keadaan suci, bersuci. Itu sebabnya dalam Islam ada aturan toharoh, mensucikan diri dari hadas dan najis. Sama seperti kita ketika berhadapan atau menerima kunjungan dari orang yang datang kepada kita. Jika ada 3 orang datang kepada kita, 1 rapi bersih, enak dipandang, 1 rapi, tapi ada taik matanya di pelupuknya, yang 1 lagi gadel, acak-acakan. Maka yang kita sukai, yang kita senangi adalah yang rapi, yang sopan, yang santun itu. Bahkan apapun yang dia minta, kita akan senantiasa senang mendengarnya. Dan kemungkinan akan kita kabulkan. Tapi jika yang datang tadi rapi dan ada taik matanya, apalagi ilernya dan yang gadel, maka kita berpikir untuk memberinya. Doa itu seperti itu. Jadi datanglah dengan baik-baik kepada Allah. Yang kedua,
bekerja dan berusaha dengan sungguh-sungguh, dengan penuh tanggung jawab. Itu yang penting. Apa yang menjadi tanggung jawab kita, kita kerjakanlah. Jangan mengharap sesuatu yang lebih dari pekerjaan yang kita lakukan. Setelah kita bekerja dan berusaha, kita memohon kepada Allah, ya Allah, kita berdoa kepadanya. Berkahi apa yang kita kerjakan, berikanlah hasil dari pekerjaan yang kita lakukan itu penghasilan yang berkah, yang dirahmati. Minta sebanyak-banyaknya, mohonkan sebanyak-banyaknya. Karena Allah mengabulkan doa itu yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Maka kita akan merasa doa kita itu dikabulkan nantinya. Yang ketiga, doa sebanyak-banyaknya itu. Kenapa harus doa sebanyak-banyaknya? Di sini saya mengibaratkan seorang nelayan atau tukang pancing yang memasang taut pancingnya di sungai, di kolam, di sawah. Orang yang memasang satu taut pancing, maka peluang dapat ikannya kecil. Dan kalaupun dapat hanya satu. Tapi orang yang memasang taut pancingnya banyak, 10, 20, maka peluang dapat ikan itu akan lebih banyak, lebih besar. Seperti itu juga doa. Jadi doa yang diucapkan, dimohonkan, dimintakan banyak, maka besar dikabulkannya doa akan kita dapatkan. Itu yang harus kita lakukan. Ini tidak. Kita berdoa satu aja kita doakan, kita sudah merasa cukup dan besar. Ketika tidak dikabulkan, kita ngeluh, menyalahkan Tuhan dan sebagainya. Itu keliru. Jadi tidak seperti itu yang sebenarnya. Mendekat kepadanya dengan baik dan benar, dengan sepenuhnya, dengan sungguh-sungguh, dengan membersihkan diri, menghambakan diri kepadanya, lalu kemudian bekerja dan berusaha, melaksanakan tugas dan tanggung jawab, kemudian berdoa. Mintalah sebanyak-banyaknya. Sehingga apa yang kita butuhkan dari doa yang kita mohonkan itu benar-benar segera untuk dikabulkan. Dengan demikian, tidak akan ada lagi rasa keluh kesah, menyalahkan dan lain sebagainya. Sahabat semua, mari kita berbenah diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.